apa kabar? Kembali Anda menyaksikan program Mingguan Dunia kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Kansas City di Missouri. Saya Ariadna Budianto. Saya Rifan Dwi Astono. Kita sekarang lagi jalan-jalan nih menikmati hari yang sebetulnya hari ini agak lebih hangat dari kemarin-kemarin ya. Walaupun agak berangin. Angin, makanya aku pakai topi. Dan di sini banyak juga kayak toko-toko pernak-pernik, ada restoran dan lain restoran, sebagainya kafe, juga. betul. Jadi tempat turis juga kan ya. Nah, ini namanya kawasan The Plaza, Kansas City Plaza ya, Country Club. Salah satu landmarknya di Kansas City. Kalau misalnya ada wisatawan yang mau datang, jalan-jalan ke daerah sini, ini menarik sekali karena gedung-gedungnya itu berasa kayak di Sevilla, Spanyol, pemirsa. Ini gaya banget. Barok sama Moorish katanya. Betul, arsitekturnya tuh kental sekali. Kalau misalnya Anda anak-anak yang suka foto-foto atau anak arsitektur, boleh main ke sini. Iya. Yang lain juga boleh sih main ke sini sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong Kansas City sendiri, aku sih ya merasa agak surprisingly itu banyak sekali kelompok etnis yang tinggal di sekitar sini. Daerahnya cukup luas. Benar. Antara lain yaitu tentunya diaspora Indonesia. Betul. Dan kita akan mengajak Anda untuk nyobain, ngicipin restoran Indonesia yang konon katanya satu-satunya di Kansas City. Ini kita bakal main sebetulnya nggak persis di downtown Kansas City, agak ke miring sedikit, agak sedikit. di suburban. Betul. Nah, kita cobain. Ada apa aja sih di sana ya? Kita lihat yuk. Nah, cepet nih. Di dapur Spicy One, aroma rempah khas Indonesia menyerba. Erdah Zapa, pemilik dan koki Spicy One, memasak salah satu makanan favorit pelanggannya, mie goreng Indonesia. Saya itu kan senang masak, saya dari nggak bisa sampai bisa gitu loh. Pertama-tama tuh saya suka kasihin tetangga. Ya saya demen gitu loh. Terus ngundang teman, ngundang pokoknya teman-teman kita lah gitu. Terus kita ngundang, oh martabaknya enak, mie gorengnya enak. Terus adalah, pokoknya cita-cita saya itu membuka restoran. Erdah mendirikan Spicy One Februari 2022 lalu, ketika pandemi mulai melandai. Tapi saya terlalu berani sih ya, soalnya kan habis COVID, ya kan orang jarang mau invest di restoran. Tapi semua terbayar dengan kepuasan pelanggannya. Terus kalau misalnya banyak customer juga, aduh senang-senang aja, apalagi dipuji kan. Habis pulang kerja, saya lihat Google, notification kan, kasih lihat bintang 5, aduh tenang. Spicy One juga dipercaya T-Mobile, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika untuk menyediakan makan siang bagi pegawai. Jadi kita harus ajukan proposal, kontrak, dan segala macam gitu loh. Dan insurance-nya juga ada require-nya gitu loh. Spicy One memang bukan satu-satunya penyedia makanan Indonesia, namun layanan dan suasana restoran menjadi daya tarik. Tapi di sini kita ada banyak pilihan seperti dessert, terus ada salad, ada ketoprak. Karena di beberapa Indonesian food ya memang ada beberapa khusus yang cuma saya lebih suka cuma duduk terus fresh gitu kan daripada online. Before we came here, we had to go clear to Tulsa, Oklahoma to find Indonesian just to cuisine. get the Indonesian food. Yeah. And then it's been a while. I have never come back to home like Surabaya, so it's kind of helped me a lot to get the Indonesian food. Selain membayar kangen akan makanan Indonesia, Spicy One juga jadi tempat untuk memperkenalkan generasi muda diaspora Indonesia akan makanan tanah air. Also, I'm a friend of Erdah, and we are loyal customer. Since they are open, sometimes we just come here, just to have a dessert or something. But what do you like? I love the satay, it's really good. Honestly, that's my favorite because it tastes good, but sometimes I also like the shrimp. Juga memperkenalkan makanan Indonesia yang beragam di kawasan tengah Amerika. There's so many dishes here that most people from Kansas haven't had a chance to try. So it's something new every time we come. Sesuai dengan misi Erdah. Cita-cita saya itu memang terlalu pengen gitu loh, supaya orang Amerika tahu gitu loh tentang makanan kita kan lebih lumayan lah dibanding sama yang lain. Dari Kansas City, Kansas, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, Ariadna Budianto, VOA. Ya, tadi kita udah nyobain makanan Indonesia di Spicy One yang konon katanya adalah satu-satunya restoran Indonesia di Kansas City. Sekarang kita mau nyobain apa lagi nih?
Arsitektur udah, Arsitektur, makanan udah lihat. barusan udah. Ya. Musik, Nah, itu karena dia. Kansas City itu ternyata punya scene jazz yang sangat-sangat Terkenal, populer. Walaupun memang katanya sih agak beda dengan yang ada di New Orleans Atau gitu. yang di Chicago atau di Betul. New York gitu ya. Jadi kita coba deh nikmatin musik dan setelah yang satu ini, Ya. kita juga bakal ketemu dengan seorang pembuat banjo. Banjo itu memang bukan untuk jazz ya biasanya, tapi musik tradisional Ya. termasuk dalam ensemble tradisional Folk Amerika, music folk gitu music ya. atau bluegrass Betul. gitu. Nanti kita ketemu, tapi sekarang kita jalan-jalan dulu. Tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan masih jalan-jalan di Kansas City. Ini kebetulan agak-agak anomali ya cuacanya karena ini kan musim dingin. Tapi Aha. sebetulnya aku jadi jalan dari sana gerah. Langsung Langsung keringetan buka. ya. Tapi aku Iya. harus tetap pakai topi karena angin banget ini. Tuh. Rambutnya kemana-mana. Ini kita masih ada di sekitaran The wilayahnya Plaza. The Plaza-nya Kansas City. Ini adalah tempat yang sangat turistis sekali. Iya. Dan memang Kansas itu memang banyak titik-titik yang menarik nih, Nek. Betul? Misalnya banyak air mancur. Nah. Karena memang Kansas City itu ternyata disebut juga sebagai kota air mancur. Saking banyaknya air mancur di mana-mana di sekitar Fountain kota. City gitu ya namanya. Fountain City. Wah, menarik banget. Aku baru tahu. Dan memang juga Kansas City itu kan tadi seperti kita bilang juga dikenal dengan scene jazznya itu tadi. Betul, ya tapi kan? sekali ini kita nggak mau ngomongin jazz, Mhm. kita mau ngomongin soal folk music atau musik tradisionalnya khas kampung-kampung Amerika gitu. Nah, ada sebuah festival tahunan bluegrass ya yang berlangsung di Kansas, tapi agak pinggiran sih, nggak di Kansas City, jadi agak Oke. di minggir-minggir lah ya sedikit ya. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah banjo. Banjo Dan itu alat musik gitar, kayak gitar gitu petik. ya, Ha-ha, petik ya. petik. Nah, kita akan berkenalan dengan musisi sekaligus pembuat banjo ini. Really, the banjo is the American instrument, and it was made by both black and white cultures came together to produce this instrument. Selama beberapa dekade terakhir, Christian Stanfield memproduksi banjo bersama mentornya Tom George dari bengkel mereka di dekat Memphis, Tennessee. Pengunjung bisa melihat bagaimana rumitnya pembuatan yang semuanya dilakukan dengan tangan. There are two distinct parts. There's the round part, which we call the rim. It's actually called the pot when it's got all of its parts on it. The rim is just the wood part. But you have the round part and you have the straight part, and they're made separately. Badan terdiri dari beberapa lapis kayu. I will resaw it into smaller pieces like this. And I'll put it in a steam box, and the steam will make it very soft. And then I will put it in this form, and it will actually be able to bend without breaking. It'll bend around this. And I will put one layer inside and another layer inside, and I cut a little joint on it so that it gets flush. And when I get 3 layers done, I take it out, I glue it all together. When it comes out, it will look something like this. Setelah rim jadi, Tom mengamplasnya dengan hati-hati. Bertahun-tahun lalu ia mengajarkan Christian seluk-beluk membuat banjo. Saat itu Christian baru pindah dari Washington DC dan datang ke sebuah pesta dansa rakyat. Banjo seketika menarik perhatiannya. I fell in love with the banjo. I really wanted to learn that new instrument. So I borrowed a banjo from him for 2 or 3 months. And when I was ready to get a banjo of my own, he recommended Tommy to me. He said, you know, don't buy a banjo on the internet or in a store. You can actually, there's a guy in Fayette County who builds them. I just like to make things, and woodworking, banjos, furniture, whatever. Tom George adalah salah satu pembuat banjo paling terkenal di Amerika. Saat Christian memintanya untuk jadi mentor, ia langsung setuju. I would come over and his wife would cook dinner and we would eat dinner and then we would go out in the shop and work for a couple of hours. And in 3 months I had a banjo that I had made myself. Tom sendiri belajar membuat banjo secara otodidak. I wanted a banjo when I was a teenager, and so I mowed yards around my neighborhood to raise money, and I bought a banjo. One that I bought, which wasn't very good, and I said, maybe I can improve it, so I started trying to improve that one. Perlu waktu 4 hingga 6 bulan untuk membuat satu banjo, karena butuh presisi skala militer agar kualitasnya prima.
Tapi karena bagian leher dan badan disambung pada akhir proses, beberapa banjo bisa dibuat sekaligus. Instrumen ini berakar dari para budak Afrika yang dibawa dari Karibia ke Amerika Serikat, yang membuat banjo dari labu. Tahun 1930-an, banjo labu mulai dimodifikasi oleh warga kulit putih di Virginia, yang lalu menjadi basis banjo yang kita ketahui sekarang. Dari Memphis, Tennessee, VOA. Ya, itu tadi kita kenalan dengan pembuat banjo, yaitu instrumen yang cukup vital dalam musik tradisional, folk music di Amerika Serikat. Habis yang satu ini, kita juga bakal kenalan dengan pembuat instrumen musik lainnya, Nina. Iya, namanya dulcimer. Nah, udah pernah dengar belum? Aku baru tahu gara-gara kita mau bawain liputannya, Nina. Jadi di Google dulu tadi. Baru dicari gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak liputannya, tapi setelah yang satu ini tetap di Dunia Kita. Masih dalam dunia kita dan kali ini sudah pindah wilayah lagi, masih di Kansas City, tapi ini adalah Library District namanya, distrik perpustakaan. Namanya udah library, ya. Perpustakaan, ya jelas lah ini perpustakaan ya Rifan. Betul, ini wilayah yang dimana di dalamnya ini ada beberapa perpustakaan dan ini dibikin jadi distrik khusus buat perpustakaan dari tahun 2003 semenjak perpustakaan kota Kansas City itu dipindahin ke wilayah sini. Jadi relatif baru ya. Betul, tapi baru 20 ini tahunan. Fungsinya tetap sama, yaitu untuk melestarikan atau mengarsip literatur yang telah ada ya selama ini, dan juga untuk memasukkan literatur baru. Memang untuk buku-buku yang di perpustakaan ini kan salah satu upaya untuk melestarikan sejarah kita, soal budaya-budaya yang ada di seluruh dunia, termasuk budaya yang ada di Amerika Serikat. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kita udah kenalan dengan pembuat banjo, sekarang kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan seorang pembuat dan pemain dulcimer. Nah, dulcimer ini kan sesuatu yang nggak pernah kedengeran ya, aku juga baru denger ketika ada di Amerika gitu. Jadi ini ternyata alat musik tradisional Amerika Serikat yang digunakan untuk musik seperti bluegrass atau folk khas Amerika. Appalachian dulcimer instrument. The sound is so peaceful and calming. The word dulcimer actually means sweet song. So when I play one, I feel pretty peaceful about it too. It's really, the music affects you. I'm Mike Klimmer. I have a shop here in Townsend, Tennessee. I play the dulcimer and I build the dulcimers. This is one of them that I made. We're right next to the Great Smoky Mountains National Park, some of the most beautiful countryside in the whole world, and the rivers, the mountains, the wildlife. The Appalachian dulcimers, this particular type, was invented in this area because of the memories that the settlers had when they came to this area, when they came over the mountains. You have the do, re, mi of the scale. And that scale is what, basically this is why it's an American instrument. The do, re, mi is, in Europe, a little different. They have different scales. I actually started building dulcimers in 1976 as a hobby to start with. What you need to make a good Appalachian dulcimer is good wood. I like to have wood that comes from Appalachia if you're going to make an Appalachian dulcimer. This is wormy chestnut and it's very dry. You have to cure it for a while. I have built approximately 5,000 instruments just in the last 25, 30 years. I've got my dulcimers, as far as I know, on almost every continent. This is the banjammer that I invented. This is a hybrid between a dulcimer, made like this, and a banjo, which is made like this. So you get the ease of playing of a dulcimer, but the sound of a banjo.
So in 1996, we started our shop there in Townsend. I didn't know anything about business, and neither had my wife. We just had about $50 and 2 credit cards, and that's how we started. We were amazed how people would come to us and really respond to the instrument and to us. It was a lot of fun. The picking porch is something that we've had at our shop for a long time, for 20 years. It's a little stage behind our building on the river, and we'd have get-togethers, and the guests would start playing, and it was just a free concert. Well, we're just getting ready to go to the jam. This is in Townsend. We're doing it every Monday. It's sort of a free thing that anybody that wants to could be there, and that's what keeps it fresh. We don't know who all's going to be there at any given Monday. It's absolutely beautiful to see young people and old people playing together to pass down what they know, their music, their musical instruments throughout the Appalachian Mountains. The mountain dulcimer is a gorgeous instrument. Sometimes when the mood's right and the weather's right, we come up to the mountains and play a little bit. Isn't this beautiful? Yeah, we'll see if we can play some music. Di hari yang berangin dan dingin seperti ini emang enaknya mungkin kita ngeriung di dalam perpustakaan sambil mendengarkan musik bluegrass atau folk gitu ya, khas Amerika. Mungkin pakai headset kali ya? Iya, sambil menikmati buku-buku gitu ya, atau melihat-lihat juga dari dalam, kayaknya enak banget. Tapi sekarang waktunya untuk undur diri dulu pemirsa. Nggak kerasa udah setengah jam kami menemani Anda untuk menonton dunia kita dari Kansas City kali ini. Tapi kalau misalnya Anda mau nonton lagi dunia kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau nonton di YouTube VOA Indonesia tentunya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk jadi sahabatnya VOA Indonesia, langsung follow semua kanal media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, langsung sapa-sapa miminnya VOA Indonesia. Dan kalau Anda punya pertanyaan soal Amerika Serikat, apapun itu, gaya hidup kayak mungkin dunia politiknya, langsung aja share video pertanyaannya lewat direct message Instagram VOA Indonesia. Ya, kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Saya Rifan Dwi Aksono. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa, kembali dari Washington DC. Dadah.